Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya untuk para ibu-ibu, para mama yang ada di rumah. Beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan tentang membangkitkan kedua otak ya. Jadi kita punya dua otak, yaitu yang secara sederhana ya kita sebut ada otaki, ada otaka, yaitu ada otak kiri dan otak kanan. Jadi banyak, sekali lagi saya lanjutkan, banyak sekali orang tua yang tidak mengerti tentang bagaimana otak itu kalau digunakan, kalau dibelankan, kalau dimanfaatkan, kalau dipergunakan semaksimal mungkin, dan insya Allah anak kita yang akan kita ajari ya, kita latih untuk membangkitkan kedua otaknya itu apabila kita sudah melakukan semua itu, maka luar biasa hasil yang akan dihasilkan. Jadi saya lanjutkan, banyak orang tua yang tidak paham bahwa apabila kedua otak ini kita maksimalkan penggunaannya baik di dunia pendidikan atau dari anak usia SD sampai perguruan tinggi, maka Masya Allah luar biasa ya. Kalau beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan bahwa salah satu untuk memaksimalkan penggunaan otak kita adalah yaitu dengan cara belajar sempoa. Apa sih itu sempoa? Kapan waktunya pas untuk diajari kepada anak-anak kita? Jadi waktunya yang pas itu anak usia 4 sampai 12 tahun. Apakah anak tersebut harus bisa baca? Oh tidak. Jadi yang penting anak kita bisa menulis angka 1 sampai angka 9 ya. Angka 1 sampai angka 9, maka insya Allah anak itu bisa sudah belajar sempoa. Jadi tidak harus bisa baca ABC, enggak. Syaratnya itu dia minimal usia yaitu usia 4 tahun. Kemudian dia bisa menulis ya, menulis angka 1 sampai angka 9 ya, dengan cara diacak. Tahu dia mana angka 1, misalnya kita dikte ya, angka 1 mana dia bisa, angka 2 mana bisa, angka 4, angka 9, angka 7 kita acak. Kalau sudah kita acak dengan sambil didikte dia bisa, maka insya Allah anak itu bisa kita ajarkan sempoa. Apakah hanya dengan menghafal angka saja? Otomatis dia harus bisa menulis angka 1 sampai angka 9 ya. Jadi dia harus bisa menulis angka 1 sampai angka 9. Jadi tahu ya, kita kasih misalnya pertama mungkin ada para orang tua yang kita tes dulu. Sebenarnya kita tes, bisa enggak anak ini? Kita suruh nulis dia angka 1 sampai angka 9, bisa. Setelah dia bisa angka 1 sampai angka 9, maka kita akan mengacak, mendikte. 1 dia bisa tulis, 3, 7, 9, 5, 4, itu diacak terus bolak-balik. Apabila dia sudah hafal, maka insya Allah anak itu sudah bisa untuk belajar sempoa. Kalau kita yang sudah seusia remaja memang tidak bisa maksimal ya, tetapi ini untuk anak kita, untuk cucu kita, mungkin untuk anak kita yang masih usia SD, ini adalah salah satu cara yang bisa dipakai untuk mengasah, untuk membangkitkan kedua otaknya. Jadi seperti apa sih model sempoa itu? Nah, jadi kita ini kalau untuk anak-anak dia menggunakan sempoa seperti ini ya, nih. Jadi seperti ini sempoanya, balik ya. Ya, ini. Seperti ini gambarnya. Nih, jadi ini perpaduan antara Malaysia dengan Cina. Jadi metode membayangkan dari punya Malaysia, kemudian metode sempoanya dari Cina. Ini adalah ilmu yang sudah lama sebenarnya ya. Sudah lama banget kita tahu, sehingga pada orang tua yang zaman-zaman dulu bisa menggunakan seperti ini. Nah, saya akan buka seperti apa modelnya sempoa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini dia ya. Ini sempoa yang digunakan oleh adik-adik apa belajar nih. Adik-adik yang menggunakan ini. Ini ada bentuknya seperti ini. Kalau di sini saya ambil dari titik 1, 2, 3, 4 di titik 4 ya. Nanti kita kasih angka. Bisa kasih tanda di sini. Di sini satuannya 1, 2,
2, 3, 4. Di sini puluhannya. Jadi ada 4 titik. Jadi di sini angka keempat ya. Di baris keempat 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini kita mulai ambil. Ini adalah satuannya, ini puluhannya. Misalnya nih 1, 2, 3, 4. Ini 5-nya di atas diturunkan. Kemudian di sini 10, 20, 30, 40, di sini 50-nya. 100, 200, 300, 400, 500 dan seterusnya. Ini adalah teknik yang digunakan oleh anak kalau di sekolah atau di sebuah lembaga pendidikan. Biasanya memang di lembaga kursus ini ya. Gampang kok cara mengajarnya. Nanti kita siap untuk membantu apabila ada yang membuka lembaga ini. Saya pribadi sebagai owner siap ingin membantu sampai training daripada instrukturnya, training gurunya, mau buka di Lombok Barat, mau buka di Lombok Timur, mau buka di NTB, mau buka di wilayah lain, insya Allah kami siap. Jadi persyaratannya seperti apa? Perlu punya tempat, mungkin ruko atau rumah yang digunakan, ada kamar, ruang maksud saya, ruang satu saja untuk tempat belajarnya, kemudian ada satu ruang untuk FO-nya dan meja FO untuk adminnya, kemudian ada fasilitas kamar mandi dan musola. Jadi itu adalah syarat-syaratnya kalau ingin membuka lembaga ini ya. Kemudian apakah ini sulit? Tidak sebenarnya. Kalau ada keinginan, insya Allah pasti ada jalan. Baik, mungkin kami akan mengajarkan satu contoh saja ya. Tadi satuan ya. Nah, ini yang dipakai oleh murid ya. Kemudian nanti ada, kita siapkan buku untuk level 1, buku 1A dan 1B. Ini adalah buku yang kita susun sendiri, yang kami susun sendiri, tim kami susun sendiri. Jadi di sini ada soal-soalnya dari satuan. Gampang sih. Dulu kalau anak kelas 3, kelas 4, incing katanya langsung dia kerjakan tanpa menggunakan sempoa. Tetapi kami akan tahu ketika dia naik ke pelajaran puluhan, maka dia akan kewalahan apabila tidak menggunakan sempoa. Sama kayak kita orang tua. Aduh gampang banget katanya 1 tambah 1 tambah 1 3. Gampang kan? Atau 1 tambah 1 kurang 1 jadi 3. 1 tambah 1 kurang 1 jadi 2. Gampang. Itu baru yang soalnya mudah-mudah, tetapi kalau nanti kena ke puluhan atau rata akan kesulitan. Oleh sebab itu kita sedini mungkin harus menggunakan sempoa ini untuk adik-adik ya. Jadi ini untuk bukunya yang 2 jilid untuk level 1-nya, ini untuk sempoa yang digunakan oleh adik-adik. Dan apa yang digunakan oleh guru? Nah, kalau instruktur atau gurunya ini yang dia digunakan. Saya ambilkan dulu contoh sempoanya. Nah, ini dia. Ini adalah sempoa yang digunakan oleh instrukturnya, harusnya digantung ya biar saya bisa praktikkan untuk mengajar. Ya. Coba nanti saya pakai kursi untuk mengajarnya. Berdiri ya, dilihat titik-titiknya saja. Kita ambil titik ini satuan 1, 2, 3, 4. Ini puluhannya. Maaf, 1, 2, 3, 4. Ini 5 ya. Ini 10, 20, 30, 40. Ini 50-nya. 100, 200, 300, 400, 500-nya. Jadi sempoanya harus dikembalikan dulu ya. Ini untuk mengajar guru-gurunya ya. Misalnya 1, nggak kelihatan ya, harus ada ini. Misalnya kalau saya pakai sempoa kecil, kuat dulu, dikosongkan sempoanya. 1, 1, 1, 1, 5 jadi 9 ya. Gimana harus ditaruh di atas meja nih, nggak bisa. Kalau ini baru digantung yang untuk guru tadi. Jadi
Mungkin nanti saya buatkan untuk tempat prakteknya mengajar ya. Yang jelas saya tawarkan kepada teman-teman yang ingin membuka lembaga ini, dimanapun kami siap membantu. Nanti ada yang di panduannya adanya, nanti kita siapkan. Kemudian untuk instrukturnya, ini ada soal-soalnya, kemudian bagaimana administrasinya seperti ini, ada SOP-nya juga yang kita punya, semua kita siapkan. Nah, mungkin ada yang penasaran ya, sebenarnya saya ambil contoh aja ya. Silahkan para orang tua boleh kok mengecek kemampuan kita ya. Mungkin saya satu pertanyaan gampang aja ya. Kalau saya bilang kurang, berarti kurang. Tetapi kalau dia misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3, saya tidak sebut tambah. Tetapi saya bilang 1, 2, 3, berarti itu penjumlahan. Kalau dia pengurangan, saya bilang 1, 2 kurang 1. Nah, kalau dia pengurangan akan saya sebut kurang ya. Tetapi kalau penjumlahan saya tidak sebut, atau tambah saya tidak sebut. Nah, ini contohnya nih. Coba mungkin pada pegang kalkulatornya di rumah ya. Silahkan pada pegang kalkulatornya, silahkan menggunakan alat bantu lainnya, kalkulator atau apa, untuk menghitung. Misalnya nih, yang soal gampang aja. Jadi setelah adik-adik menggunakan sempoanya, besok dengan sendirinya kedua tangannya akan bermain ya. Jadi seperti ini mainan tangan. Coba diperhatikan seperti ini. Jadi membayangkan otak kanannya sudah jalan. Ilmu membayangkannya, ilmu menggunakan otak kanannya sudah jalan ya. Jadi seperti tadi saya katakan sebelumnya bahwa otak kiri itu adalah IQ di sana ya, kecerdasan intelektual kita. Kemudian untuk kecerdasan emosi ada di sebelah kanan. Dori belajar sempoa dulu, Dor. Duduk sana, tungguin Momi, jangan mengganggu ya. Dori ini biasa dia, kalau saya lagi sibuk dia akan sibuk. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya kasih soal. Coba pada pegang kalkulatornya dulu di rumah. Dori, jangan naik sayang. Momi lagi live nih, belajar sempoa ini Dori nih. Ini belajar sempoa dulu nih. Nah, ini sudah Dori ini. Jangan di situ sayang, jangan di situ. Sini, di sini. Dori di sini. Di sini sayang, di sini. Dong enggak kelihatan tangan Momi mau ngajar. Ya. Nih, oke? Ya. 1 itu berarti 1 tambah 1 tambah 1 ya, 3 ya. 1 kurang 1. Nah, kalau kurang saya sebut ya, kurang 1 jadi 2. 1 kurang 1 jadi 2. 1 5 9. Oke, itu secara pelan. Iya, tonton dulu Mami. Diam Dori. Diam sayang, diam. Iya. Dori ini mau ikut dia ya. Dong Mami enggak kelihatan menjelaskan Dori. Taruh di bulunya Dori aja ya. Oke. Sini sayang, sini. Sini duduk sini. Sini duduk. Astagfirullahaladzim, Dori. Nggak boleh gitu sayang. Nggak boleh duduk. Ya. Nanti maafnya. 2, 2, 5 jadi 9 ya. 2, 2, 5 jadi 9. Oke. Sekarang 15 4 kurangnya kedua kurang 5. Berapa? 10. Coba pakai kalkulator semuanya mungkin di rumah atau menggunakan apa? Lebih cepat loh ya, 3 kali lebih cepat dari kalkulator. Nah, ini lagi sederhana sekali. Masih saya di seputar puluhan dan satuan ya. Contohnya 27 2 kurang 2 kurang 5 9. Jadi 29. Tar sayang, tar. Ya, ini Dori ikut ya. Gak bisa lihat kita kalau lagi asik, kita pasti dia ikut. Oke, duduk sayang ya, duduk manis ya. Oke, ini lagi. Di tangan kiri saya bermain nih.
45, 4 kurang 2 kurang 2 kurang 5, 9 kurang 4 kurang 5. Jadi 40. 90. Oke, 90 54 kurang 90 70. Jadi 79 ya. 25 4 kurang 2 kurang 2 kurang 5 72 kurang 9 20. 55 4 kurang 4 kurang 5 9 59. Nah, itu dia. Jadi cepat kan? Apalagi anak-anak kita, apalagi adik kita ya yang masih usia SD. Jadi dia akan semakin cepat daya tangkapnya tentunya lebih cepat daripada kita yang sudah dewasa ya. Jadi aduh, kayaknya Dori ini selalu mengganggu, mau makan. Saya cukupkan dulu di sini. Besok kita sambung lagi tentang ilmu sempoa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dori ini ikut-ikutan aja dia ya. Tuh lihat tuh. Kenalin dulu Dor. Kenalin tuh. Assalamualaikum, ini Dori. Ya. Jadi untuk pelajaran kita besok kita sambung lagi tentang bagaimana belajar sempoa ya. Mulai sudah. Gimana cara belajar sempoa? Dori mau belajar sempoa? Hah? Mau belajar saya? Besok Mami ajarin ya. Jadi ingat ibu-ibu, emak-emak yang ada di rumah, kalau ingin belajar sempoa dengan cepat, ingin membangkitkan otak kanan anak Anda, putra Anda, putra-putri Anda ya. Mari kita bangkitkan dengan belajar sempoa. Besok kita praktek lagi bahwa sempoa itu memang sangat luar biasa. Ini baru season kedua saya sampaikan. Mungkin besok ada lagi berikutnya materi-materi yang lain yang bisa bermanfaat untuk emak-emak, untuk adik-adik, untuk yang ingin membuka lembaga pendidikan di mana saja kita siap membantu, baik di Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Mataram mungkin, NTB, karena kita juga sudah menjelajahi di beberapa daerah. Oke? See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.